Karek kedua niki to. Ah iki. Karek kita to. Nggih. Langsung dilapas. Kendaraan. Yang ingin saya tanyakan Pak, waktu penyiangan atau matun itu kan termasuk perawatan. Jadi Iya. waktu matun itu seperti apa yang tepat gitu? Kan mungkin matunnya ada setanya Penyiangan. 1 atau 2 bulan lagi kan atau Oh, untuk fase-fasenya. penyiangan toh, masa penyiangan, waktu Iya. penyiangannya ya. Iya. Kalau bisa untuk penyiangan jangan tergesa-gesa. Karena apa? Nanti kalau tumbuhan itu baru tumbuh, akarnya kan masih lembek. Jadi biarkan rumput-rumput itu tumbuh, biarkan dulu. Kalau nanti sudah batang itu sudah kokoh dan nanti diperkirakan untuk akar-akar itu sudah betul kuat untuk menahan sinar matahari, itu baru kita siangi. Nah, itu setelah kita siangi Pak Mas, itu usahakan setelah kita siangi untuk rumputnya itu jauhkan dari batang ya, jauhkan, bila perlu dikumpulkan nanti kita bunuh dengan obat rumput. Itu untuk penyiangan. Dan penyiangan diadakan kalau bisa dalam satu musim panen itu 3 kali. Masa pemupukan pertama itu pakai organik granul bisa, fermentasi bisa, tapi yang lebih bagus itu organik untuk pemupukan setelah kompos tadi ya. Itu nanti penyiangan selesai kita garuk, kita kasih organik. Mungkin selang sekian hari diperkirakan untuk tanah sudah kering, kita tutup kembali. Jadi penutupan tanah itu kalau umbi juga 3 kali yang lebih bagus. Karena apa? Setiap saat umbi itu kan naik terus. Nah itu harus kita tutup terus. Itu untuk penyiangan. Terus mohon maaf, untuk penyiangan banyak orang tanya, bagaimana untuk penyiangan itu kalau kita pakai obat rumput? Bisa, tapi diusahakan jangan sampai kontak batang, jauhkan dari akar. Karena apa? Kadang gini, orang bilang, wah tanaman saya obat rumput aman-aman saja, walaupun disemprot sampai dengan keseluruhan aman hidup, tapi jaringan selnya tetap terganggu itu. Jadi tumbuhan itu tetap nggak aman. Hidup, tapi untuk pertumbuhannya terganggu. Karena apa? Jaringan selnya itu yang jelas stres terkena obat rumput itu. Karena keras obat rumput itu. Bud. Pak, dengan rumah. Saya, Pak. Pak Paijan ya? Paijan. Perawatan itu nanti kan saya itu setelah disiangi atau diwatun, itu apa ada tambahan lagi, digemburkan tanahnya atau bagaimana? Ingin tanya Pak. Ya, kalau ada waktu memang dan ada biaya, yang lebih bagus itu digemburkan. Karena apa? Untuk sirkulasi udara Pak ya. Sirkulasi udaranya itu bisa ganti. Jadi kalau tanah itu gembur, otomatis untuk umbi mau tumbuh itu kan lebih mudah. Terus untuk oksigennya, udaranya itu kan terpenuhi untuk tumbuhan. Untuk penggemburan itu dicangkul di dekatnya pohon atau di bagaimana ya? Dikedukkan dari Kalinan. keduk dari apa? Dari kalenan, parit. Kalau dalam bentuk lupan seperti ini Mas ya, seperti ini. Ini yang baik kita sisir dari istilah apa itu? Galengan dan kalenan ini, istilah kalenan itu apa ya? Parit ya. Parite, karena apa? Di parit itu kan terjadi itu hasil erosi tanah itu, dan pupuk-pupuk nanti kan ikut erosi itu. Jadi di parit itu banyak sekali ini humus-humus yang masuk di situ. Kita naikkan aja sekalian untuk nutup
umbinya juga sekalian naikkan pupuknya. Terus Pak, apa ada pengaruhnya untuk menutup batang atau batang itu ketebalan atau tipis itu bagaimana pengaruhnya? Kalau bisa diusahakan tipis nanti kian minggu lagi kita kasih dinaikkan lagi kalau bisa 3 kali. Tentang pemupukan ya. Iya. Gimana sistem pemupukan yang baik dan benar itu seperti apa Pak Mon? Itu yang dari apa Mas? Yang semprot maupun yang ditabur seperti apa? Sebenarnya untuk pemupukan dari kita kelompok Purang Jaya Soko kan sudah sepakat ya, kita menjaga kualitas hasil panen itu kalau bisa yang betul-betul organik kan gitu ya. Kan kita sudah sepakat ya semuanya ya. Jadi kita tekankan pupuk yang betul-betul organik. Untuk dasar tadi kompos yang sudah betul-betul difermentasi dengan bahan 3 jenis bahan tadi, kompos kandang sapi, kompos kandang kambing dan gerasa ayam tadi bahan bakunya. Yang kedua kita kan menggunakan istilah organik. Organik mungkin granul bisa, organindo bisa. Organik kan banyak mereknya juga, terserah lah. Nah, dari pupuk dasar ke pupuk organik itu kita tunggu di saat-saat sudah tumbuh daun mulai normal penuh, itu baru kita organik. Itu yang kedua maksudnya Pak? Yang kedua. Yang ketiga nanti kita lakukan penyemprotan cair POC. Jadi kalau organik yang cair POC itu dari organik yang kasar tadi itu selang waktu kurang lebih 10 sampai 15 hari kita lakukan penyemprotan POC. 15 hari lagi kita semprot POC lagi. Itu biasanya sampai jatuh di bulan Februari Mas, POC terakhir. Kalau masa-masa seperti ini 15 hari atau 20 hari kita POC lagi. POC yang bersifat organik tapi yang hormon untuk pembesar umbi dan pembesar kakaknya. Kelompok Purang Jaya Soko seperti itu. Berapa bulan dari awal sampai tanam? awal sampai memanen? Maksud Pak Jumadi nanti apa mungkin 1 tahun atau katak itu untuk porang itu bisa kita panen 1 musim atau 2 musim? Satu musim. Kalau kita menghendaki tanam porang 1 musim panen, otomatis kita juga harus menabur benih dari benih yang umbi. Ya Pak. Umbi pun harus kita ambil yang speknya itu 3 on ke atas. Kalau 2 on setengah apa mampu? Kalau budidaya sebenarnya mampu, tapi masih kurang memuaskan lah. Mungkin 2 on setengah itu mampu 3 sampai 4 kilo Pak dan ya. Masih kurang puas bagi kita. Kalau bisa kita nanam dalam 1 musim itu mampu 5 sampai 10 kilo gitu Pak Jumadi. Itu kalau minimal 1 kilo lah. Iya. Apa? Biar panennya itu setengah kilo lah. Setengah kilo itu sudah 3 on itu sudah mampu untuk mengangkat 3 sampai 4 kilo insya Allah. Terus Kalau kita manennya betul-betul itu, disiplin. kita nanam kita jual bobot. Iya. Mau bobotnya pas bulan apa? Cuma 2 musim. Sebenarnya gini, kita kadang kan gimana ya, tergantung Pak Jumadi, kita bisa bertahan atau tidak, kan tergantung kebutuhan juga ya ini ya. Ya sebenarnya kalau kita mampu untuk bertahan, idealnya untuk harga, kita hanya menunggu harga yang meroket di saat-saat harga tertinggi. Tapi di saat-saat harga tertinggi, itu barang kita juga sudah menyusut. Jadi untuk timing yang paling bagus itu ya dikala umbi kita itu saat-saat berat-beratnya dan harga saat bagus-bagusnya itu untuk waktu. Kapan bulannya? Lah itu tergantung, itu relatif. Kita untuk bulan nggak bisa untuk acuan itu Pak. Iya. Lihat tanamannya itu.
Tapi usahakan kalau bisa bertahan di harga-harga yang bagus. Karena apa? Kita kan juga sudah ada yang bertanggung jawab atas hasil panen kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita dijadwalkan di bulan Agustus siap. Kita dijadwalkan di bulan Juli siap. Karena sudah ada supplier yang masuk di sini. Kita kan enak. Iya, iya. Kita butuh dana sebelum kita masa panen. Tinggal telepon aja sama juragan. Pinjam dana kan gitu untuk operasional. Mohon dijelaskan Pak Mon, itu untuk gambaran saja. Iya. Itu perkiraan hasil dari katak itu kalau dipelihara secara maksimal sampai berapa? Kalau dari umbi kecil ukuran 2 on jadi berapa? Itu mohon dijabarkan Pak Mon. Iya, tapi Sebagai itu gambaran aja. Sebenarnya rahasia ilahi ya sebenarnya untuk hasil ya. Iya, iya. Tapi karena kita berbahasa istilah membahas tentang teknik, Iya. kalau kita hubungan dengan rahasia ilahi, tidak jalan kita bicara. Jadi gini, kalau pengalaman saya sama teman-teman kemarin, untuk katak kan ada yang super, speknya kan masing-masing. Nah, semakin kecil, artinya kan hasilnya juga semakin kecil juga. Itu kemarin saya nanam dari katak 1 kilo kurang lebih isi 200 sampai 250. Itu mampu 3 on. Bahkan 4 on pun mampu itu. Kalau yang katak super, kalau secara perawatan budidaya itu 1 kilo, bahkan 1 kilo 2 on juga mampu itu. Iya. Kemarin. Kalau Itu umbi kecil isi 2 on Pak. Umbi kecil ya. Ya, Kalau umbi kecil kan mau macam-macam Pak ya. Yang ukuran 2 Ya, on gitu. ada yang 1 kilo isi 50, ada yang isi 100. Iya. Tapi kalau bisa jangan gunakan yang terlalu Umbi. kecil. Iya, Kalau yang umbi. kalau 2 on Pak Mon. 2 on. Iya. Idealnya ya minimal 1 on lah. Iya. 1 on itu paling minimal. Kalau 2 on ya kurang lebih mampu 1,5 kilo. Iya. 1,5 kilo, bahkan kalau perawatannya betul-betul bagus 2 kilo pun mampu itu. Kemarin saya pengalaman itu 1 kilo isi 8. Itu dari Pak Kasih ya itu ya. Itu ya. Itu saya tanam itu mungkin apa dari lahannya yang bagus Pak Kasih ya. Mungkin Bang. Itu mampu 2 kilo Pak. 2 kilo saya tanam di lahan di situ. Itu. Sekarang batangnya segini. 2 kilo. Ini nggak mampu. Ya? Hah? Yang nitip dari saya itu. Iya, itu dari katanya dari Klangon, Mas. Iya. Iya, dari Klangon itu ya. Iya, Pak. Itu awal sekilo isi 8. Saya tanam di lahan dekat rumah. Terus kita bongkar. Nah, kalau enggak salah itu bulan Oktober mungkin, Pak. Itu sudah mampu ada 2,5 kilo juga itu. Ini saya mutasi di situ yang atas itu. Sering dikunjungi orang-orang katanya orang raksasa itu. Itu benernya dulu itu 1 kilo 8. Oke. Terima Tapi kasih. perawatannya luar biasa itu. Terima kasih Pak Mon. Iya. Terima kasih Pak Mon atas tanya jawabnya. Semua pertanyaan sudah dilahap habis oleh Pak Mon. Sudah puas ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pak Mon dapat